Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk hadir di majelis ilmu guna belajar mengangkat kebodohan dalam diri kita, karena asal manusia itu bodoh, makanya diangkat dengan belajar. Belajar berarti kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain, kebutuhan pribadi kita, bahkan kebutuhan primer kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan primer, Pak, ya, kebutuhan primer kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita membahas kitab Mangdumatus Sair Ilallahi wa Daril Akhirah, perjalanan menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Jadi bekal-bekal apa yang kita siapkan menuju ke akhirat, bekal-bekal apa yang harus kita siapkan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terasa hampir mau selesai. Hari ini saya berharap bisa menyelesaikannya. Kalau nggak bisa berarti kurang satu pertemuan lagi. Hari ini atau malam ini, bekal yang harus kita siapkan menuju ke akhirat, yang mana banyak manusia itu mikir bekalku hari tua apa gitu kan. Sekarang kita balik, jangan mikirin hari tua. Ada hari yang kita itu lebih butuh lagi, yaitu hari akhirat. Hari yang pasti kita akan temui, dan hari yang pasti dihadapkan pada diri kita dua tempat, surga atau neraka, dan gak ada pilihan ketiga, gak ada. Jalan kita itu, tempat kita itu imma ilal jannah atau ilal nar. Kita di dunia pasti ya milih ilal jannah dong, ke surga dong. Nah, tapi kan gak sekedar hanya angan-angan, butuh bekal yang harus dia bawa, yang harus dia siapkan. Maka jawabannya banyak bekal, iya. Tapi dalam kitab ini adalah pondasinya. Pondasi bekal yang harus kita bawa itu apa aja. Nah, malam ini kita bahas tentang manzilatu riayah. Riayah itu artinya selalu mengevaluasi terhadap amalan dia, mengevaluasi, menjaga amalan dia. Kalau banyak orang kan selalu mengevaluasi terhadap kesehatan dia, cek badannya, asam uratnya, atau mengevaluasi uang ATM-nya masih berkurang atau tambah kan gitu. Tapi jarang orang itu mengevaluasi tentang amalan diri kita, amalannya. Jarang banget orang yang mengevaluasi amalannya dia. Tapi banyak orang justru mengevaluasi naik turunnya uangnya dia. Ya, naik turun uangnya dia dievaluasi. Per jam itu delok ATM seono pora, ya kan? Terus beras iku seono pora. Mari ngono berbekal untuk urip iku seono pora. Itu yang dievaluasi terus. Terus sekarang kita pernah nggak mengevaluasi? Hari ini aku punya amalan apa? Amalanku itu berkualitas apa ora? Nambah apa ora dari hari sebelumnya? Coba ini mau habis 2024 nih, mau masuk 2025.
Coba evaluasi dalam 1 tahun itu aku sudah apa? Sudah umroh, udah haji, sholat Anda gimana? Sholat malamnya, sedekah sampean tuh kayak gimana? Kualitas sholat kita khusyuknya gimana? Sudah pernah nggak kita evaluasi semuanya itu? Jawabannya gak. Rata-rata dari kaum muslimin gak. Nah ini ya harus ditingkatkan, harus dievaluasi lagi, karena ini adalah bekal kita menuju ke akhirat, mengupdate amalan kita, terus diupdate terus. Sudah berapa amalanku itu, kualitasnya kayak apa? Nah, kata Al-Imam Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala, billahi da'watul khalaiki kulliha khaufan alal imani min nuqsani. Kata beliau di nazmnya, kepada Allah lah doa seluruh makhluk, takut terhadap imannya dari kekurangan. Maksudnya seseorang mukmin yang mencari bekal akhirat selalu mengevaluasi kurangnya keimanan dia. Karena saking mengevaluasinya, dia itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar bertambah imannya dan tidak berkurang. Karena iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, itu selalu dievaluasi, selalu diperiksa, selalu dilihat tambah apa enggak, kurang apa enggak. Tapi masya Allah, seorang mukmin itu tidak bersandar dengan kekuatannya untuk mengevaluasi. Justru sandaran utamanya kembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, plus dengan usaha akhdhul asbab, mengambil sebab supaya iman itu bertambah. Dia bersandar kepada Allah untuk ketambahan imannya, ketambahan ketaatannya, dan menjauhi kepada kemaksiatannya. Itu selalu dievaluasi. Mungkin kita butuh evaluasi terkait dengan hati ini, kalau dipakai untuk taat berat atau ringan, kalau dipakai untuk maksiat ringan atau berat. Gambarannya sekarang Masjid Al-Burani punya apa itu? Punya apa itu, Pak? Proyek ya, proyek akhirat. Udah selesai belum, Pak? Nah, belum selesai itu? Udah atau belum? Belum. Punya proyek akhirat nih, contohnya. Kita punya duit nih, kelebihan dari keperluan primer kita. Nah, kita ini mau keluarkan nggak duit ini ke Masjid Burhan ini? Berat nggak? Atau dipakai untuk beli mobil aja lagi, atau rumah lagi? Berat mana? Evaluasi kan. Berat diberikan ke Masjid Al-Burhan karena proyek akhiratnya, atau daripada diberikan ke Masjid Burhan mendingan dipakai beli mobil baru, dan itu tidak terlalu urgent, tinggal dievaluasi kan. Nah, sekarang kita evaluasi lagi dengan kajian offline apa online, ya kan? Online aja atau offline aja, coba dievaluasi. Asal ngaji itu bukan online, offline. Online itu manakala Anda sibuk, ada uzur, atau untuk murojaah. Kalau Anda ngajinya pakai offline, pakai online, Anda banyak terharamkannya, Anda banyak terluputkan, tidak mendapatkan banyak pahala di sisi Allah. Online hanya sekedar dapat ilmu, itu pun kalau masuk.
Kalau fokus, ya enggak. Lah online kan kajian sambil tidur, sambil makan, ada sambiannya banyak. Ini melbu apa ora? Hah? Melbu apa ora? Berbeda kalau di kajian offline-nya, harus sesuai dengan etika, adabnya ada, sehingga ilmu itu berkah. Berbeda dengan kajian melalui online, banyak ilmu itu nggak berkah karena cara mengambilnya tidak sesuai dengan etika-etika yang disyariatkan oleh Allah dalam mencari ilmu. Nah, tinggal kita evaluasi. Wah, bulan ini kok seringnya malah online aja, offline malas. Melangkah ke majelis ilmu itu berat. Tapi kalau melangkah untuk ke mall ini ringan, atau ke jalan-jalan mana ringan, tinggal dievaluasi. Evaluasi penting, ya, evaluasi jangan evaluasi dalam bab manajemen kerjaan aja, manajemen proyek selalu evaluasi supaya maju. Tapi evaluasi amal kita, manajemen amal kita butuh dievaluasi dong, butuh dievaluasi juga supaya maju, supaya maju. Taib. Evaluasi yang lain adalah pertanyaan yang kecil adalah kira-kira amalan kita itu diterima oleh Allah apa enggak? Kan butuh pertanyaan tuh. Sekian amal yang kita lakukan, ini kira-kira diterima oleh Allah apa enggak? Selalu kita update manakala kita ngelamar kerja di 10 perusahaan yang ada, dan 10 perusahaan itu menjawab tunggu 1 minggu lagi atau dalam jangka 1 minggu. Saya yakin hati kita selalu update, aku diterima di perusahaan mana. Bahkan mungkin gak bisa tidur mencari perantara untuk bisa menggolkan Anda di perusahaan tertentu yang engkau inginkan. Maka pertanyaan kita yang harus kita lontarkan juga dalam diri kita masing-masing, amalanku itu diterima oleh Allah apa enggak? Ini harus kita evaluasi. Di samping dengan bahasanya Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya pakai innama lil hasar, pembatasan. Yang Allah terima amalan itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka PR kita awak-awak dhewe iki wong takwa apa ora? Itu kan selalu kita bertanya itu. Wong takwa apa ora? Nah, kalau wong takwa berarti diterima amalannya. Kalau enggak diterima. Ditambah lagi Al-Imam Al-Luqai mengatakan Allah itu maha syakur, maha berterima kasih. Sampai-sampai berterima kasihnya Allah, amalan hamba pun, amalan apapun yang dilakukan oleh hamba itu akan diterima oleh Allah manakala ikhlas untuk Allah. Andai kata ada orang kaya tuh uangnya tetean, lalu dia sedekah uang 1.000. Bayangkan uang tetean, tete ya, terus nyumbang di Masjid Al-Burhan mek 1.000. Mungkin Pak Darukuti nggak mau noleh. Uang 1.000 itu untuk apa? Ya kan? Ditinjau dari keuangan kamu yang begitu banyaknya. Tapi karena Allah itu maha syakur, tetap nerima amalanmu walaupun apa? 1.000. Selama 1.000 itu ikhlas untuk Allah. Model-model ibadah kita ini yang kurang maksimal dan kurang berkualitas, itu kalau perusahaan mana dibuang Pak, karena nggak berkualitas. Angka nilainya paling oleh 30,
atau 40% bentuk gaya model-model kerja kita. Tapi karena Allah itu Maha Syakur, tetap nerima, Pak. Tapi di antara indikator Allah itu nerima, jadi indikatornya Allah itu nerima amalan kita, itu ada indikatornya. Manakala kita beribadah kepada Allah itu bisa merasakan kelezatannya, Pak. Jadi tanda Allah itu nerima amalan kita manakala saat kita beribadah pada amalan tadi itu kita merasa lezat dan lapang dada, tidak ada unsur keterpaksaan, Pak. Kalau andai kata kita mengamalkan ibadah tidak ada unsur keterpaksaan, bahkan kita menjalankannya itu merasa nikmat dan merasa lezat, ketahuilah itu diantara indikator amalmu itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa anak indikator loh, Pak. Karena hak mutlak penerimaan penolakan amal kita itu Allah. Tapi ada indikatornya. Nah, coba kita mikir. Kira-kira Anda ngeluarin duit 1.000 tadi itu berat apa enggak? Ketika Anda ngeluarin duit 100.000, ya kan, untuk di jalan Allah, berat apa enggak? Kalau Anda merasakan itu nyaman dan merasakan kelezatan, ketahuilah indikator amalanmu diterima oleh Allah. Tapi kalau Anda beramal saya maju mundur, Pak, saya berat, mbok maneh. Ini sekedar indikator. Hak mutlak penerimaan, penolakan hanya Allah, Pak. Tapi Ibnu Qayyim hanya berbicara indikatornya aja. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita berpikir itu. Nah, dari sekian amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah apa enggak? Pernah enggak terbayang pertanyaan itu? Padahal saat ajal itu datang, Pak, yang kita butuhkan adalah amalan itu sendiri. Sedangkan amalan itu kita belum jelas diterima dan enggak diterimanya. Bayangkan, Pak, kita pasti butuh amalan itu saat kita di dunia atau saat kita di akhirat. Itu sudah pasti. Sudah pasti, Pak. Nah, pertanyaannya adalah poin-poin yang amal-amal yang kami lakukan itu belum ada kepastiannya, bayangkan. Hanya mikir ini aja mungkin kita stres, Pak. Mau jadi apa kita? Hanya mikir ini aja kita bingung. Sekarang saya kasih logianya nih. Hari besok Anda harus membayar ke bank, Pak, cicilan. Harus bayar ke bank. Kalau enggak, omamu akan disita. Sedangkan Anda sudah berusaha 1 bulan yang lalu, sudah ngomong ke A, ke B, ke C, D, bahkan 100 orang sudah Anda mintai tolong. Jawaban mereka insya Allah, Pak. Belum ada kepastian dari 100 orang yang Anda mintai. Hari malam ini, Pak, besok pagi sudah harus bayar. Pertanyaannya, bisa turu ora? Bisa itu apa enggak? Karena belum jelas semuanya kan. Anda harus kemana ini? Kalau bab itu kita nggak bisa tidur, Pak. Bahkan makan pun nggak enak. Kenapa kita nggak berpikir ulang? Kita nggak usah nunggu besok, Pak. 1 jam setelah kita ngaji di sini, kita belum tahu nasib umur kita. Nggak usah 1 jam, 1 menit setelah kita bicara, itu belum tahu kita apakah kita masih hidup atau tidak. Kenapa logika kita nggak berpikir tentang mana amalan kita yang diterima oleh Allah tidak? Mana, Pak? Kenapa kita buntu semuanya ini? Kenapa nggak pernah terfikirkan ini? Kenapa pertanyaannya di situ? Ini semua tidak ada lain kecuali hati kita kotor sampai nggak pernah berpikir ke arah sana. Nah, maka oleh karenanya itulah butuh riayah, butuh evaluasi, butuh mengevaluasi. Duduklah sejenak di malam hari, 1 jam 2 jam,
per satu hari, mengevaluasi perharian, mana amalan kita yang kurang, mana amalan kita yang kurang ikhlas, mana amalan kita yang menyebabkan murkanya Allah, segera taubat kepada Allah. Dan manakah amalan kira-kira Pak yang butuh dibenahi, dan manakah amalan yang kira-kira harus diperbaiki, dan begitu seterusnya. Justru malam kita hanya terlelap di atas pembaringan, dipelukan para istri, dipelukan para anak, lalai dari mengevaluasi. Malam hari kita hanya habis di depan televisi, malam kita habis di warung-warung yang tidak ada gunanya. Malam kita habis di antara obrolan-obrolan yang tidak bermutu, habis ke situ semuanya. Sedangkan malaikat maut pun tidak tahu kapan datang ke kita. Kemudian di antara bentuk tanda Allah itu ridho kepada kita, ini pertanyaan selanjutnya juga, kira-kira Allah itu ridho sama kita atau enggak? Sebagaimana seorang pegawai selalu mengevaluasi dirinya dalam kerjaannya sambil mengatakan, kira-kira aku ini orang yang disenangi oleh manajer atau owner dari perusahaan Anda, karena khawatir terpecat dari kerjaan Anda. Maka pertanyaan kita, pernah enggak ada pertanyaan yang muncul dalam diri kita, apakah Allah itu ridho dengan kita atau tidak? Apakah Allah murka kepadaku ataukah tidak? Maka Imam Luqai mengatakan ini, di antara tanda Allah itu ridho kepada kamu dan terhadap amalan kamu, manakala Anda selalu berpaling, Anda selalu menganggap kecil amalan kamu yang kamu lakukan. Maka itu ketahuilah, tanda Allah itu ridho kepada kamu dan ridho kepada dirimu. Banyak orang selalu menganggap, saya telah berbuat begini dan begitu, Pak. Apa yang dia amalkan itu amat besar menurut dia. Badar itu alamatul khudlan, Anda lagi ditipu oleh syaitan. Ma'amilta, berapapun yang Anda telah lakukan dan apapun yang Anda telah lakukan, di mata kamu seharusnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan. Sehingga Anda tidak pernah mengatakan, aku telah begini dan telah begitu. Tapi kenyataan kita enggak. Anda sudah merasa bangga dengan membantu Masjid Al-Burhan dengan sekian. Padahal itu gak ada apa-apanya dengan nikmat yang kau telah ambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau telah berbuat sholat malam atau puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud. Engkau merasa itu istimewa? Enggak. Tidak ada istimewanya. Di mata kamu itu kecil, karena enggak sebanding dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada engkau. Enggak sebanding dengan apa yang Allah telah berikan kepada engkau. Enggak sebanding dengan surga yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi anehnya selalu muncul kebanggaan diri dari amal yang kita lakukan. Padahal itu alamatul khudlan. Alamah ridha, tanda keridhaan Allah kepadanya adalah hal itu gak ada apa-apanya. Apa ini? Saya gak berbuat apa-apa. Selalu menganggap kecil apa yang dia lakukan. Selalu tidak bermutu dan tidak ada apa-apanya apa yang dia lakukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita selalu pikirkan. Kemudian selanjutnya
Di bait terakhir dari Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu taala adalah hakikatuz zuhdi. Hakikat zuhud. Pembahasan hari ini membahas masalah hakikatuz zuhud. Zuhud itu apa? Maka akan dibahas di bait ini. Azaful quluba anis syawagili kulliya qad farrahuha min siwar rahmani harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani. Zuhud yang dikenal banyak orang adalah meninggalkan dunia. Banyak orang mendefinisikan zuhud adalah meninggalkan dunia. Tapi dalam definisi ini berbeda dengan tadi. Dan yang paling bagus adalah definisi yang akan disebutkan oleh penulis di sini. Zuhud adalah azaful quluba anis syawaghili kulliha. Mereka, artinya bekal mereka menuju ke akhirat, menuju kepada Allah adalah zuhud. Apa tuh zuhud yang sebagai bekal kita menuju ke akhirat? Adalah mereka memalingkan hati dari seluruh kesibukan yang menjauhkan dari Allah. Apapun bentuk kesibukan, yang mana kesibukan tadi justru menjauhkan antara dia dengan Allah, dia tinggalkan, Pak. Itu namanya zuhud. Qad farrahuha min siwar rahmani. Justru mereka menghabiskan seluruh kesibukannya hanya untuk Allah semata, dan mereka meninggalkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan mereka, niat-niat mereka hanya untuk Allah semata, tidak untuk makhluk dan untuk syaitan. Ini definisi zuhud. Hakikatuz zuhud adalah ini. Dari definisi ini ada 2 poin, Pak, zuhud itu. Yang pertama, apapun bentuk kesibukan, selama itu menjauhkan dia dari Allah, dia tinggalkan. Mau kerja, mau apa, selama itu menyibukkan dia dari Allah, maka dia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Kerja boleh, mencari dunia boleh, selama tidak menjauhkan antara dia dengan Allah. Maka bukan berarti orang yang zuhud itu nggak kerja, keliru. Bukan berarti zuhud itu harus rumahnya gedek. Bukan berarti zuhud itu kalau pergi ngaji pakai sepeda ongkel yang murah, atau pakai mobil yang harganya murah, yang mogok setiap kali berangkat mogok. Itu bukan namanya zuhud. Bukan namanya zuhud. Bukan berarti baju yang dipakai adalah harga yang murah, yang kalau dicuci 10 hari sobek, dan pakai baju yang sobek-sobek. Bukan itu yang dimasukkan zuhud.
Kalau begitu akan bertentangan. Banyak dalil tentang innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah mencintai apa? Kebagusan. Dan menyelisihi innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu senang ayyudhira, seorang hamba itu menampakkan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Ketika Allah memberikan Anda uang yang banyak, tampakkan. Beli mobil standar dengan apa? Yang kau berikan, yang Allah berikan kepada engkau. Itu masih dalam tarafan zuhud. Paham kan? Andai kata engkau punya beli mobil harga 2M dan uangmu untuk beli itu kecil, gak apa-apa. Selama mobilmu itu tidak menjauhkan engkau dari Allah, itu sah-sah saja. Beli HP, ada HP yang harga 2 juta, ada HP yang harga 24 juta. Sah-sah saja. Anda punya duit beli HP harga 24 juta, selama HP-mu itu tidak menjauhkan kamu dari Allah, sah-sah saja. Dan Anda ingin mewujudkan, menampakkan rezeki yang Allah telah berikan kepada engkau, karena Allah suka seorang hamba menampakkan apa yang Allah telah berikan nikmat kepadanya. Bisa dipahami? Itu namanya zuhud. Selama apa yang kau beli tadi, dunia yang kau beli tadi, tidak menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Makanya dikategorikan apa? Poin yang kedua, kalau zuhud itu tarkud dunia, meninggalkan dunia secara total, nggak usah kerja no masjid wae gitu ya, nggak ada kebutuhan ini, berarti nggak usah nikah. Nikah adalah dunia. Anda nggak usah menjabat suatu jabatan, karena jabatan dunia. Terus Nabi dan para sahabatnya juga menjabat sebagai pemimpin. Ada yang menjadi qadhi, menjadi hakim, terus ada yang menjadi pemimpin dalam peperangan. Tinggalkan semuanya. Terus berarti para sahabat gak ada yang kaya dong. Utsman kaya, Abu Bakar kaya, Umar kaya. Terus duitnya pakai apa kalau begitu? Dibuang semuanya karena anak gak butuh kekayaan? Enggak. Duit-duit dia dipakai di jalan Allah. Anda kerja dipakai di jalan Allah, gak apa-apa. Yang terpenting daripada definisi zuhud adalah manakala suatu kesibukan yang engkau lakukan tidak menjauhkan engkau dari Allah, tidak menjauhkan engkau dari Allah, justru malah dekat kepada Allah dengan kesibukan yang Anda lakukan tadi, maka itu namanya hakikatuz zuhud. Yang kedua, definisi yang kedua, semua gerakan kamu, semua perbuatan kamu, semua yang kau lakukan hanya diperuntukkan untuk Allah semata, bukan diperuntukkan untuk makhluk. Jikalau engkau bersedekah, jikalau engkau sholat, jikalau engkau belajar ngaji, belajar ilmu dan mengajar, ternyata tujuannya bukan untuk Allah, tapi hanya mencari dunia dan hanya untuk makhluk, maka berarti Anda tidak zuhud. Itulah definisi zuhud yang paling tepat ketimbang definisi zuhud yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dia mengatakan bahwasanya zuhud adalah meninggalkan dunia secara mutlak. Syekhul Islam membantah definisi zuhud tadi dalam kitab Amradul Qulub. Kesimpulan, jangan gagal paham memahami apa kata zuhud. Sebagian teman yang ngajinya separuh-separuh, ngajinya belum tutuk, belum sempurna dalam mengaji, dapat ilmu nggak tahu dari mana, atau dari Mbak Google radhiyallahu taalaan gitu kan. Terus kemudian dia dapatkan zuhud itu adalah meninggalkan dunia secara utuh, dipahami oleh itu, maka dia mengkritiki sebanyak orang
ngkritiki ustadz-ustadz, ngkritiki A, B, C, D dengan bahasa mereka itu nggak zuhud. Padahal Anda yang gagal paham dalam memahami kata zuhud itu sendiri. Bisa dipahami nggak, ikhwan? Bisa dipahami nggak? Baik. Dari sini teman-teman semuanya, berarti kehidupan kita di dunia ini semuanya untuk Allah semata kan? Anda punya uang, punya kerja, punya ini, ya dipakai di jalan Allah, dipakai di jalan Allah. Karena itulah hakikat kita hidup, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya supaya mereka beribadah kepada Allah. Berarti kita di dunia ini mencari uang hanya untuk hidup aja, Pak. Sisanya untuk akhirat. Karena memang kita diciptakan hanya untuk akhirat, bukan untuk kekal di dunia. Maka gunakan harta kamu untuk hidup. Selebih bisa hidup, gunakan untuk akhiratmu. Jangan Anda mencari dunia untuk dunia. Jangan Anda mencari dunia untuk duniamu. Itu keliru. Tapi engkau mencari dunia untuk akhiratmu dan untuk hidup di duniamu. Jadi kalau hidup di dunia, misalnya contoh sehari cukup 100.000 dan Anda punya uang 5 juta, ya sudah. 100.000 untuk hidup, sisanya untuk apa? Hah? Kalau gaji antum per hari biro 5 juta gitu ya. Kalau gaji kamu per hari itu dan itu pasti ada rezeki kamu, ya 150.000, ya udah. 100 sewa kanggo mangan, 50.000 nih ya udah untuk akhirat. Aman nggak gitu? Hah? Atau enggak kita begitu ya? Mikir kan? Mikir Pak Daru ya? Mikir, menepigi kan? Nah Anda bicara meneh itu urusan ditanggung oleh Allah. Ke urusan kamu gimana sih? Kayak antum aja yang masih makan keluarga kita. Yang ngasih makan keluarga kita adalah Allah, bukan Anda. Nah, taib dikategorikan orang yang tidak zuhud dalam urusan dunia ini, Pak, nggak zuhud, Pak. Ada yang mengatakan lagi seseorang dikategorikan nggak zuhud kepada dunia, artinya nggak zuhud dari dunia itu adalah pikiran dia 24 jam itu mikir duit, woy. Anda itu gak zuhud, Pak, kelihatan banget kan. Jadi yang dipikir duit aja, gak ada untuk akhirat, gak ada untuk Allah, wis. 24 jam mikir duit aja, ada gak zuhud namanya. Justru orang yang komentar, yang miskin itu, Pak, yang biasa komentar kan orang miskin, gak punya duit tuh, yang ngomong sana sini gak zuhud. Sebenarnya Anda itu gak zuhud karena gak ada aja. Coba kalau ada, paham kan? Karena keadaanmu gak ada. Bukannya kamu itu jadi orang kaya lu zuhud, enggak. Keadaan kamu memang gak ada, lalu komen gitu loh, Pak. Justru Anda selalu berpikir gimana duit, gimana nyari duit. Itu aja pikiran kamu kan, malahan kan. Justru Anda yang gak zuhud. Dengan kondisi Anda tidak punya uang, Anda ya gak zuhud juga gitu loh. Karena otak kamu mikir duit kan gitu loh. Jadi tolong kapasitas ilmumu itu, dengan keterbatasan ilmu, jangan komen ke orang lain yang akan menyebabkan kamu fatal. Justru nabrak dirimu sendiri. Maka terbaik adalah belajar dan mengevaluasi, bener nggak saya itu ngomong,
dasarku itu apa, ya kan? Justru kalau dibalik, justru kamu tuh yang nggak zuhud. Karena apa? Anda nggak terlihat di masjid, nggak terlihat di mana, di majalisul ilmi, ya kan? Anda hanya muter tarik duit aja kan? Kan gitu malah ketahuan tuh malahan. Mana untuk Allah tuh mana kan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Faid mengatakan begini, orang yang zuhud itu kayak gini, fa idza asbahal abdu wa amsa, tidaklah seorang hamba, apabila seorang hamba di pagi hari, di siang hari, wa laisa hammu illallah wahdah, tidak ada keinginan dia kecuali Allah, Allah, Allah. Pagi hari yang dia pikirkan hanya Allah, Pak. Sampai sore hari, malam, pagi lagi hanya Allah yang dipikirkan, otaknya Allah tok. Bagaimana amal yang bisa mendekatkanku kepada Allah? Manakah amalan yang bisa menjauhkan aku dari Allah? Itu aja yang dia pikirin, Pak. Dia kerja pun benar-benar kerjanya hanya untuk Allah. Hanya itu. Taib. Dan dia meyakini bahwasanya Allah lah yang tahammala hawaijahu kullaha wa hammal anhu kullama ahammahu. Dan dia meyakini seluruh apa yang dia butuhkan, yang nanggung itu adalah Allah. Dan semua yang aku butuhkan untuk hidup di dunia, itu yang nanggung itu Allah. Sehingga dia berpikir hanya Allah aja. Dia berpikir hanya Allah aja. Yang nanggung dia dan seluruh keluarganya dari kebutuhannya, itu yang nanggung itu Allah, Pak. Sehingga dari situ apa? Wa farragha qalbahu li mahabbatihi wa lisanahu li dzikri wa jawarihu li taatihi. Dia itu menyibukkan dirinya, hatinya selalu mencintai Allah, menyibukkan lisannya selalu dipakai untuk zikrullah, dan menyibukkan organ tubuhnya dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang zuhud, Pak. Jadi hanya yang dipikirkan itu Allah, Allah, Allah. Wis. Selalu hatinya itu gimana caranya hati itu mencintai Allah terus. Lisannya hari-hari itu dipakai zikrullah, bukan zikru dunia, bukan. Ini zikrullah yang diiling itu ilingnya Allah, bukan iling dunia, bukan. Wajawarihnya, organ tubuhnya selalu dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang zuhud, Pak. Coba evaluasi diri kita. Kita kayak ngono pura, Pak. Hah? Bahkan kita kebalik itu. Kita ini sibuk menghamba kepada selain Allah, Pak. Menghamba kepada dunia. Yang kita sebut-sebut itu dunia. Malam yang kita pikirkan adalah dunia. Bengirino itu dunia wae. Seakan-akan kita menjadi abdu dunia, hambai dunia. Iki zuhud apa ora jenenge, ya? Enggak zuhud, Pak. Justru Anda itu terperdaya dengan dunia kamu, dengan dunia kamu. Alhamdulillah cukup, insyaallah ini hari kita selesaikan kajian kitab ini, dan besok kalau berkenan kita ngaji Qaidah Hati, buku yang lagi saya tulis. Saya lagi nulis tentang kaidah-kaidah hati. Bagusnya kita ngaji tentang hati, Pak, karena tasjiyatun nufus. Karena kita ini mau ketemu sama Allah, Pak. Modal utama kita adalah ketemu sama Allah.
Nah, ketemu sama Allah model kayak gini sepiye gitu kan. Perbaikan pengabdian kita kepada Allah, perbaikan sentral. Kan sentral kita kan hati, Pak. Perbaikan sentral kita hanya untuk Allah semata. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dari langkah demi langkah. Memberkahi hidup kita mananya selalu tambah ketaatan kepada Allah dan terus terkikis habis dosa dan maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bisa memberikan kelezatan dalam kita beribadah kepada Allah. Lezat, nyaman, adem, tentram saat kita beribadah kepada Allah sampai ajal pun datang kepada diri kita. Ingat Pak, ajal itu adalah waktu yang kita tidak tahu kapan dia datang ke kita. Persiapkan mulai dini, mulai sekarang, detik ini kita harus persiapan karena waktunya kematian kapanpun kita tidak tahu. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.